Monggo. Ustadz Amin. Alhamdulillah diuncal-uncalno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bihukukillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ustadz, ustazah, sesepuh, bini sepuh, segenap tokoh masyarakat ingkang Allah mulyakaken, wabil khusus Sahibul Ma'had, pengasuh Ma'had Nasruddin Dampit, Ibu Nyai Hajjah Zubaidah, wa auladihi wa banatihi wa dzurriyyatihi ingkang Allah mulyakaken, para alumni pondok pesantren maupun madrasah Nasruddin, ndak tahu tahun keberapa, sebab wis sing ngomong wis tuwek iki wis lali kabeh. Memori ini wis entek, lali kabeh. Yang insya Allah terus kami banggakan, generasi penerus, para santri, ya, tolabata wa tolibat pondok pesantren Nasruddin yang berbahagia. Langsung nggih, kesane mboten dangu-dangu. Menggarisbawahi napa ingkang sampun disampaikan kalau wau kali Gus Ibad, itulah yang menggerakkan kita, kenapa kita harus mengadakan haul. Yang pertama yaitu menyebut-nyebut kebaikan orang yang telah meninggal di antara kita. Ketika kita menghadiri haul yang seperti ini, yang pertama menghauli sahibul haul yang pertama, Murabbi ruhina Syaikhinal Kiram Ya Abdul Hamid Bezani. Yang kedua menghauli Ibu Hajjah Siti Nur Hasanah. Ini sekaligus kita juga mendoakan para leluhur kita. Karena uzkuru mahasina mautakum. Mautakum itu siapa? Ya orang yang mati yang ada di dalam lingkungan keluarga kita. Jadi khusus mendoakan sahibul haul pada sore hari ini, sekaligus kita juga mendoakan para leluhur kita semua. Mudah-mudahan semua amal kebaikannya diterima oleh Allah, seluruh dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Yang kedua harapannya tadi zikrus sholihin tanzilur rahmah, ya. Mengharap kucuran rahmat dari Allah karena kita suka menyebut kebaikan-kebaikan orang-orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita perlu menyampaikan manaqib Murabbi ruhina wa Syaikhinal Kiram Ki Abdul Hamid Bezani. Alhamdulillah kula tasik pinaringan nikmat sehat wal afiat. Yang pertama tentunya dari pihak keluarga maupun hadirin kaget dengan apa yang saya sampaikan yang pertama ini. Jadi Nasruddin itu awalnya ada di Jalan Pejajaran. Sebelum Al-Mafurullah hadir ke Dampit, saya sudah di Pejajaran. Kenapa? Karena pemilik rumah Pejajaran, abahnya Mas Hufron, Abah Maksum dan Ibu Hajjah Nafsihah, niku adalah orang tua dari Hufron. Hufron niku konco kula SD, sehingga biasa dolan bermain di situ. Sebelum Al-Mahfullah hadir ke Dampit,
saya sempat bertemu dengan Al-Mahfurullah Kiai Muhammad Muslim. Waktu itu di loteng Abah Maksum. Sehingga sebelum Yai Hamid itu Yai Muslim, tapi tidak sempat untuk melakukan kegiatan at-ta'lim wa ta'allum, tidak sempat. Ya. Karena besoknya Yai Muslim itu pindah ke baratnya kantor polisi, kemudian Al-Mahfurullah Yai Hamid rawuh tendampit. Berarti Yai Hamid itu masih single, bujang, rambutnya gondrong. Pada waktu itu masih musimnya celana komprang, nah, ya. Jadi lek basa dampit, Yai Hamid rumiyin ku boys, boys, ya. Ya wajar pengalaman Surabaya. Pengalaman Surabaya, boys. Rokoknya rokok putih, favoritnya rokok Komodor. Ya, itu luar biasa ngebes. Ini Yai Hamid. Ini juga kebaikan. Sebab tanpa merokok Yai Hamid tidak bisa mengajar. Lupa semua ilmunya hilang kabeh. Ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ya, memori saya hilang semua. Sebab dimakan oleh usia. Ya sampai tadi dirasani oleh Yai Gofar, rokoknya di kene, kopine di kono. Iki nggarai lalian. Ya. Alhamdulillah. Yun ngapunten nggih. Santai mawon cerita manakib kok. Ya, sejarah. Ya. Itu yang pertama. Ya. Jadi ya Hamid belum rawuh. Saya langsung saja, saya tadi itu sudah sambil duduk di sini, itu menyiapkan sebuah ungkapan. Sabar dan syukur, ya, sabar dan syukur dalam konteks eksistensi Nasruddin saat sekarang ini. Sabar dan syukur dalam konteks eksistensi Nasruddin pada saat seperti ini. Artinya apa? Cikal bakal adanya Nasruddin itu diawali berangkatnya dari jalan Pejajaran. Saya dipasrahkan oleh orang tua ketika Yai Hamid rawuh di Dampit itu sejak tahun 72. Wis tuwek apa wis tuwek? Oh, guru lahir kabeh. 72. Saya bergaul dengan beliau itu sampai tahun 81. 1972 sampai 1981. Waktu itu karena masih bujang, single, ya biasa hanya diniyah yang dilakukan kegiatannya. Yang ngaji seperti biasa. Malah bahkan pada waktu itu ada salah satu orang tua di Dampit ini, ojo di ngajekno di Nasruddin, engko awakmu diurui coro duro. Seperti itu. Itu artinya apa? Ngendoni supaya tidak mendukung keberadaan beliau Yai Hamid. Ya. Ada masyarakat Dampit yang seperti itu. Biasa, setiap kebaikan itu mesti musuhnya ya ketidaksukaan dan kejelekan. Iku wis biasa. Lek kepingin lancar ojo urip di dunia. Ya, namanya di dunia itu selalu ada itunya. Kembali kepada ungkapan saya tadi, konsep syukur dan sabar. Ini yang perlu kita apresiasi, kesabaran Ibu Nyai Hajah Zubaidah mendampingi beliau Al-Mahfurullah Kiai Abdul Hamid Muzaki. Karena Kiai Hamid niku mek konsentrasi mucal, ora mikir ma'isyah, ora mikir nyambut gawe. Sementara untuk kebutuhan di rumah makan sehari-hari niku pasrah bongkokan ten Bunyai Hajah Zubaidah. Mudah-mudahan kesabaran beliau mendampingi dan membesarkan putra-putranya hingga hari ini.
dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Kula niku mboten kuat, mukane ndamel kacamata niku. Kula ket mau mulai maca Yasin pun mular kula. Sebab napa? Kula niku dipasrahaken kali tiyang sepah. Wis apa jare Dik Nasruddin. Sehingga mulai dari belajar sampai lulus mboten bayar blas kula niki. Karena biayanya itu ditanggung oleh Abah Haji Maksum. Abah Haji Maksum termasuk yang memfasilitasi keberadaan Al-Mahfurullah Kiai Abdul Hamid Uzanmi sehingga sampai di Dampit ini. Makanya saya tidak bisa cerita banyak. Ketika diminta untuk menceritakan saya tidak mampu. Sebab lek ngomong ya ngene iki malin dredeg kudu nangis jenengan melok nangis mangke. Nggih napa mboten? Mboten saged kula. Singkat mawon 72, 73 Al-Mahfurullah itu sempat mengajar di SDNU sebelum namanya berubah menjadi SD di Ponorogo. Ketika mulai mengisi kegiatan di Dampit, ya teman-temannya banyak. Ya, termasuk di SDNU niku sempat mengajak namanya Pak Thohir BA dari apa jenenge Bangkalan, ya dari Bangkalan. Itu sempat menjadi kepala sekolah. Itu atas upaya dari pinter-pinternya mencari celah. Ya apa nek koncoku iso memimpin sebuah lembaga pendidikan. Sampai akhirnya menjadi kepala sekolah SD. Sempat mengajar. Ya. Teman dekat saya itu sudah meninggal di Jalan Segalo, teman SD Ahmad Sukri teman saya. Nanti ceritanya Yai Gofar, Yai Nurholis itu konco ngaji sekolah juga nanti saya ceritakan sedikit nanti. Ya. Kemudian sampai 73 74 saya lulus SD. Ya. Lulus SD, disitulah baru ada rencana mendirikan lembaga formal. Namanya waktu itu bukan Sanawiyah, bukan Aliyah, tapi PGA 4 tahun. PGA 4 tahun. Jadi cikal bakal Nasruddin hingga seperti ini, cikal bakalnya adalah PGA 4 tahun. Setelah proses pendidikan berjalan sampai 4 tahun, ada pemberitahuan dari pemerintah bahwa PGA dihapus, yang ada hanya di Kabupaten Malang. Padahal aku kelas 4. Kelas 4 loh. Pun kelas 4 PGA loh. Nah, kembali lagi kejelian, ketangkasan, kelihean, kepandaian itu mampu mengambil manuver-manuver sehingga untuk menyelamatkan anak-anak yang sudah bergabung di PGA 4 tahun. Ya apa nasibnya? Nasibnya wah arek-arek iki ya apa? Pada waktu itu teman saya hanya 9 orang. Perempuannya hanya 1. Bu Misti, Tasik family saking ya Gus Aris. Adiknya Ibu Siti Nur Hasanah yang kita holi pada sore hari ini. Ibu Misti, 1 aja. Kemudian yang lainnya juga ada yang sudah meninggal. Ya. Banyak yang Sakur, ya. Mungkin yang masih ada Kosim, teman saya. Kemudian ada yang banyak lagi. Pokoknya 9. Saya takut salah nanti ngaku-ngaku. Mending nggak saya sebutkan namanya. Ya, penting 9 orang, perempuannya hanya 1. Akhirnya apa? Punya akses teman, ya, pergaulan yang baik, ya, melakukan silaturahim ke sana kemari. Akhirnya saya dan teman-teman itu bisa diikut ujian Sanawiyah.
termasuk Yai Ghofar ini. Yai Ghofar itu gak dari awal. Beliau ini termasuk pencolotan Yohan sekolah. Artinya apa? Pindahan dari Yai Abdullah Syatar, Gondang Legi. Dia langsung bergabung dengan Nasruddin itu langsung melok ujian sanawiyah. Jadi lulusnya sami kali kulo. Nggih. Nek sekolahnya dhisik anakku, mondoknya dhisik aku. Ya. Tapi memang dia orangnya pinter pandai ya, langsung melok ujian sanawiyah. Gak tanggung-tanggung, sanawiyahnya di Jalan Bandung Malang. Jadi ijazah sanawiyah kula niki Malang. Masih orang ndampit sekolah di Malang ujian nih. Saya masih ingat ujian praktek agama itu sudah tinggi sekali. Sudah ada pelatihan tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya mudah-mudahan dengan menceritakan ini saya benar-benar bisa tawaf ke Baitullah. Amin ya robbal alamin. Masya Allah. Akhirnya lulus 100%. Ya. Termasuk salah satunya Muhammad Toha Hasan. Hadir. Bulu Lawang. Ya. Dan saya sempat diajak sowan ke Al-Mahfurullah Mbah Hamid Pasuruan. Pulau Tasik menangi sugenge Mbah Hamid Pasuruan. Karena mau ujian, saya diajak sowan. Kebetulan Mas Tohan itu termasuk salah satu santri dari Mbah Hamid Pasuruan. Itu ketemu Mbah Hamid Pasuruan tuh pas jam 3 malam. Jadi mendekati subuh. Itu hanya salim saja melalui pintunya dibuka kemudian salim. Begitu aja. Sebagai bentuk ya tawasul dengan orang-orang soleh. Muga-muga ujiannya lulus. Nah, ujian wong desa gak tahu sekolah. Di Malang lagi, sempet kos di sana itu, masih ingat naik bemo di Noyo, di rumahnya almarhum Pak Nur, ya Pak Nur, ya mungkin kenalannya dari Mas Fata atau masih belum ada Pak Rifai itu, belum ada. Akhirnya setelah meluluskan sanawiyah, itulah cikal bakal akhirnya dibuka pendaftaran untuk kelas 1 sanawiyah. Waktu itu masih pakai celana pendek. Wah, rame ini. Dan Al-Mahfullah juga merangkul tokoh-tokoh agama, para kiai ulama ya untuk ikut terlibat di dalam proses pendidikan di Nasruddin. Salah satunya pada waktu itu yang dari PNS ada Yai Burhanuddin. Kemudian ada Aba Ali Mukhtar, terus kemudian dari Pak Pengulu, Yai Sukari Karim, kemudian almarhum Yai Syamsul Arifin Majang Tengah, itu ikut terlibat mengajar pada waktu di PGA. Akhirnya berkembang. Nah inilah salah satunya yang menjadikan kecemburuan. Burung suwe di Dampit, kok wis iso gawe lembaga formal. Nah, akhirnya mung suwe kathah. Sing ana sing pro, ya ana yang kontra. Ya iku urip di Indonesia. Tapi alhamdulillah, Yai Hamid keluar dari Madura, ya itu sudah siap lahir dan batin, ya lahir dan batin. Saya pun ikut terlibat di situ. Untuk membentengi jangan sampai Nasruddin ini tutup total. Ya. Saya sempat mendapat ijazah Hizbun Nasor. Itu sanadnya dari Al-Mahfullah Kiai Syamsul Arifin Situbondo. Bersama-sama dengan Cak Fatah pada waktu itu. Di atas jam 1 malam itu diberikan ijazah, kemudian kita di dalam ruang kelas membaca, Al-Mahfullah membaca di luar. Nah di situ ada pelajaran. Ternyata doa itu bentuknya ketika naik ke langit melalui sela-sela genteng itu seperti asap. Itu ceritanya seperti itu. Itu menunjukkan doanya makbul. Lek gak makbul wis gak ono Nasruddin saiki, buyar tutup.
Karena Nasruddin saestu nih. Terus kemudian juga pernah mendapat ini sama dengan Ustadz Nurholis, ilmu gak mempan dibacok. Pernah ikut kanuragan ya. Jadi puasa 3 hari ya, tanpa biduni ruhin ya, tanpa makan yang memiliki roh. Nah, itu ya sempat di sana keruntelan kali Ustadz Nurholis ya, di musola yang ada di Pejajaran. Itu langsung dites. Tapi lek saiki yo kena silet wis pudar semuanya, wis gak mandi kan. Ya. Itu paling-paling sekilas yang dapat saya sampaikan, sehingga saya ingin menggarisbawahi dan memotivasi kalian semuanya. Jadi kehadiran beliau Kiai Hamid Muzani Kendampit ini betul-betul semata-mata li'i'la'i kalimatillah wa nasri sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang menjadi insya Allah nama dari Nasruddin. Jadi Nasruddin itu menggunakan shin, tidak menggunakan shot. Kalau Nasruddin pakai shot itu berarti pertolongan agama. Kalau Nasruddin pakai shin itu berarti penyebaran agama. Dan ini adalah warisan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab nopo? Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman, innama warrasu al ilma. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinaron wa dirhaman, termasuk yang dialami oleh Al-Mahfurlah. Tidak mewariskan harta benda. Orang nyambut gawe, si nyambut gawe bunyai, apa sih diwarisno? Ya. Makanya al ulama warasatul anbiya. Makanya ulama itu adalah pewaris para nabi. Apa yang diwariskan adalah ilmu. Bagaimana supaya kita juga sebagai dan termasuk dari al ulama warasatul anbiya? Makanya kita harus belajar dengan sebenar-benarnya belajar. Usia belajar gunakan untuk menuntut ilmu, gak usah mikir liani, karena waktu yang akan menggilir kita ke sana. Saya sendiri itu mulai 72 sampai 81. Lama apa enggak lama itu? Lama itu. Kemudian sampai saya itu diberi uang untuk mendaftar di SMA. Karena setelah lulus sanawiyah saya tidak langsung keluar atau pindah sekolah, tapi saya diperbantukan untuk membantu kegiatan yang ada di sekolah. Disitulah hadirnya Pak Rifai yang dibawa oleh Cak Fata, ya, untuk menjadi komandan yang mengendalikan operasional yang ada di MTS Nasruddin. Saya menjadi TU, kadang-kadang yang bantu mulang, itu kepandaiannya, ya. Bantu di dunianya banyak sampai 2 lokal ya. Ahmad Kurdi, Cak Sukron itu yang bantu dinia ya, mulai belajar Quran, ngajari itu dan lain sebagainya ya. Nanti Gofar juga pernah terlibat di pendidikan formalnya ya. Saya juga terakhir itu setelah pulang dari Jakarta pernah mengajar di Aliyah ya. Itu tidak lama, nggak sampai 2 tahun. Begitu Kiai Hamid kabundut, saya pun memutuskan diri, in qata'a amaluhu. Jadi putus amalnya ya, termasuk waladun solihun yad'ulah. Insyaallah saya menjadi anaknya yang selalu mendoakan beliau, dan doa insyaallah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mekaten ingkang saged kula aturaken nyuwun ngapunten sing kathah mbok bilih cara menyampaikan pencolotan ngalor ngidul, tapi minimal ada yang dapat kita petik sebagai motivasi buat perjalanan kita selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.